Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Berharap anak-anak sehat-sehat saja. Sekarang coba anak-anak perhatikan. Di depan Bu Guru ada apa? Nah, sekarang kita akan belajar tentang ekosistem. Nah, di sini Bu Guru akan menerangkan tentang komponen-komponen dari ekosistem. Komponen ekosistem itu terbentuk dari dua komponen, yaitu biotik dan abiotik. Biotik itu apa? Biotik itu adalah komponen-komponen makhluk hidup. Bisa manusia, bisa hewan, bisa tumbuhan. Kemudian komponen abiotik, yaitu komponen yang tidak hidup. Contohnya ada air, kemudian ada batu, kemudian ada oksigen yang setiap hari kita hirup, kemudian ada cahaya matahari, dan lain-lain. Kemudian dari ekosistem itu ada satuan makhluk hidup, yaitu individu. Individu itu cuma satu. Misalnya satu harimau, ada satu kuda, itu namanya individu. Kemudian populasi. Populasi itu sekelompok makhluk hidup yang sejenis. Misalnya saja, di sini ada kupu-kupu. Nah, sejenis kupu-kupu yang bergelombang lebih dari satu. Kemudian komunitas. Nah, komunitas itu yang mendiami suatu wilayah tertentu. Komunitas misalnya komunitas ikan, komunitas binatang hutan. Kemudian ada lagi bioma, kumpulan dari ekosistem dengan wilayahnya yang sama, yaitu. Kemudian lagi ada biosfer. Ada yang lupa buku tentang itu, ekosistem yang kita pelajari saat ini. Nah, di ekosistem itu ada interaksi, anak-anak. Interaksi dalam ekosistem itu bisa simbiosis. Simbiosis itu interaksi antara makhluk hidup. Simbiosis mutualisme. Mutualisme anak-anak sudah tahu, sudah pernah lihat kupu-kupu. Nah, seperti ini anak-anak contohnya. Kupu-kupu dengan bunga itu salah satu contoh simbiosis mutualisme. Kemudian ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme itu seperti apa? Contohnya seperti ini. Pohon mangga dengan benalunya. Ada pohon mangga yang ditumbuhi benalu. Anak-anak di rumah kan banyak tumbuh pohon mangga toh? Nah, di situ pasti ada tumbuhan benalunya. Nah, itu salah satu contoh simbiosis parasitisme. Kemudian ada simbiosis komersialisme. Itu simbiosis yang satu untung dan yang lainnya tidak dirugikan. Contohnya pohon dengan bunga anggrek sebagai medianya. Nah, itu. Kemudian di interaksi ekosistem itu ada juga kompetensi, yaitu saling bersaing untuk mempertahankan hidupnya, saling bersaing. Contohnya di sawah yaitu padi dengan gulma. Ini contohnya padi dengan gulma, bersaing untuk hidup. Makanya petani mesti menyiangi gulmanya biar padinya tumbuh subur.
Kemudian netralisme, yaitu interaksi antar individu yang saling lepas, tidak saling mempengaruhi. Contohnya misalnya singa dengan kuda. Nah, itu salah satu contohnya. Bisa juga kucing dengan kambing. Kemudian ada lagi interaksi, yaitu predatorisme, yaitu interaksi antar organisme yang satu memakan yang lain. Contohnya misalnya harimau memakan kuda. Kemudian ular memakan tikus, itu juga salah satu contoh predatorisme. Nah, kapan ekosistem itu dikatakan seimbang, anak-anak? Ya, jika semua komponen itu biotik dan abiotik itu berada pada porsi yang sama yang seharusnya, baik jumlahnya maupun peranannya dalam lingkungannya, tidak ada yang mendominasi, itu maka ekosistem akan seimbang. Terus, bila dikatakan ekosistem itu tidak seimbang itu bagaimana? Nah, apabila salah satunya itu tidak seimbang, porsinya tidak sama, ada yang saling mendominasi. Misalnya saja di sawah, tikus-tikusnya banyak berkurang jumlahnya, maka populasi ularnya akan semakin banyak. Kemudian, nah dari itu maka akan terjadi faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Nah, faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem itu bisa terjadi karena alam, juga bisa terjadi karena ulah manusia. Kalau terjadi karena ulah alam apa? Contohnya saja bencana alam. Kemudian kalau ulah manusia, menebang pohon sembarangan, kemudian membuang sampah, salah satu contohnya seperti itu. Kemudian kita juga akan belajar tentang rantai makanan. Nah, rantai makanan ini apa toh rantai makanan? Rantai makanan itu adalah proses di mana makhluk hidup saling memakan secara linier untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, atau bisa dikatakan urutan atau tingkatan dari proses perpindahan energi antar organisme, itu yang dinamakan rantai makanan. Nah, kita belajar contohnya rantai makanan di sawah. Ini ada padi. Padi dimakan oleh tikus. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Nah, ular dimangsa oleh burung elang. Nah, burung elang kemudian menikmati, terus dimangsa oleh dekomposer atau bakteri atau jamur atau mikrobia itu. Nah, untuk selanjutnya materinya bisa anak-anak pelajari di slide-slide yang akan Ibu tampilkan setelah Ibu terangkan dari diorama ekosistem yang sudah Ibu terangkan. Itu saja ya anak-anak, coba sekarang perhatikan slide-slide yang Ibu akan tampilkan setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.